Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 implementasi, saya Rizky Saputra dengan NPM 2114071013 sebagai ketua kelompok. Saya Cindy Adisa Putri dengan NPM 2114071011 sebagai anggota. Saya Zahra Aulia Wardana dengan NPM 2114071049 sebagai anggota. Saya Selanulia dengan NPM 2114071019 sebagai anggota. Saya Galan Zafanarsi dengan NPM 2154071005 sebagai anggota. Di sini kami akan memaparkan hasil rangkaian sensor berat HX711. Okay, she keep calling every single night. Yeah, I don't mind, but I keep right. Modul HX711 atau load cell modul berfungsi untuk pembaca berat pada sensor berat atau load cell dalam pengukuran berat. Prinsip kerja dari modul HX711 adalah mengkonversi perubahan yang terukur dalam perubahan resistensi dan mengkonversinya ke dalam besaran tegangan yang nantinya besaran ini akan diteruskan ke Arduino Uno. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian sensor berat. Jadi untuk di PCB sendiri, jalur arus listrik pada bagian ini adalah horizontal dan pada bagian ini adalah vertikal. Selanjutnya kita hubungkan Arduino ke PCB. Pertama ada 5 volt ke bagian positif dan ground ke bagian negatif. Selanjutnya dari A4 ke bagian yang vertikal dan A5 ke bagian yang vertikal juga. Selanjutnya kita hubungkan dari MMC ke papan PCB. Pertama ada ground ke bagian ground. Selanjutnya ada VCC ke 5 volt. Selanjutnya ada MISO ke pin 12 di Arduino. Selanjutnya ada MOSI ke pin 11 di Arduino. Selanjutnya SCK di pin 13 pada Arduino. Selanjutnya ada CS ke pin 4 pada Arduino. Selanjutnya kita hubungkan dari RTC ke PCB. Pertama ada ground. Kita hubungkan ke PCB pada bagian ground. Selanjutnya adalah VCC. Kita hubungkan pada PCB di 5 volt. Selanjutnya ada SDA. Kita hubungkan di A4 pada PCB. Selanjutnya ada SCL. Kita hubungkan pada A5 di PCB.
Selanjutnya kita rangkai LCD ke PCB. Pertama, ground. Kita sambungkan ke ground yang di PCB. Selanjutnya VCC. Kita sambungkan di 5 volt pada PCB. Selanjutnya ada SDA. Kita sambungkan ke pin A4 di PCB. Dan yang selanjutnya ada SCL. Kita sambungkan ke pin A5 yang ada di PCB. Selanjutnya kita hubungkan antara modul sensor dengan PCB dan juga Arduino. Yang pertama ada ground. Kita hubungkan dengan ground yang ada di PCB. Selanjutnya ada DT. Kita hubungkan dengan pin 3 di Arduino. Selanjutnya ada SCK. Kita hubungkan ke pin 2 di Arduino. Selanjutnya ada VCC. Kita hubungkan di 5 volt pada PCB. Selanjutnya kita hubungkan modul sensor kita dengan sensor. Yang pertama ada kabel merah di E+. Selanjutnya kabel hitam di E-. Selanjutnya kabel putih di A-. Dan yang terakhir kabel hijau di A+. Selanjutnya kita hubungkan USB dengan Arduino sebagai penghubung antara sumber energi listrik dengan rangkaian yang kita miliki. Berikut merupakan rangkaian sensor berat yang kami buat menggunakan aplikasi FreeSync. Pada rangkaian ini, komponen yang digunakan adalah Arduino Uno, LCD, I2C, MMC, RTC D5321, kabel jumper, papan rangkaian, modul HX711, dan sensor berat load cell HX711. Dan ini adalah skematik hasil rangkaian dari sensor berat HX711. Setelah dilakukan perangkaian pada rangkaian sensor berat load cell HX711, selanjutnya di-upload sintaks sensor menggunakan aplikasi Arduino yang dihubungkan menggunakan kabel USB dari port pada laptop ke Arduino. Di sini, untuk load cell, D-on atau DT dari modul dihubungkan ke pin 3 pada Arduino Uno, dan untuk SCK ke pin 2 pada Arduino Uno. Program LCD untuk dapat memunculkan pesan. Yang pertama, untuk menyalakan fungsi LCD, lalu menuliskan pesan pada LCD, menyalakan cahaya belakang pada LCD, dan memunculkan kelompok 3 sensor berat atas nama Rizky, Galang, Sela, Cindy, dan Zahra. Lalu di sini terdapat sintaks sensor berat, di mana sensor tersebut akan membaca berat dari sebuah benda dalam satuan gram. Lalu selanjutnya terdapat program RTC untuk dapat memunculkan jam saat ini, di mana RTC ini akan memunculkan jam, menit, dan detik. Dan yang terakhir adalah program MMC untuk menuliskan data ke SD card. MMC ini akan menyimpan hari, jam, menit, detik, dan hasil berat dalam satuan gram. Selanjutnya kita aliri rangkaian dengan dicolok pada laptop. Di sini saya akan melakukan uji apakah rangkaian sensor berat pada kelompok kami itu dapat membaca berat yang kami
coba timbang. Di sini saya menggunakan 4 koin 500-an. Dapat dilihat pada layar LCD bahwa sensor pada rangkaian kami mendeteksi berat koin. Dilakukan kalibrasi sebanyak 30 kali percobaan dengan koin logam Rp500, Rp200, dan Rp100. Yang pertama adalah Rp500. Setelah timbangan menggunakan sensor berat HX711, selanjutnya dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital sebagai kalibrator. Yang pertama menggunakan koin Rp500. Kemudian yang selanjutnya ditambah Rp200. Kemudian ditambah koin Rp200. Selanjutnya ditambah Rp100. Selanjutnya koin 500-an ditambah koin Rp100. Setelah berat koin ditimbang, kemudian data dimasukkan ke dalam Excel, kami melakukan 30 percobaan dengan 10 kali pengulangan dengan jumlah data sekitar 300 data. Kemudian data-data tersebut kita buat grafiknya dengan menggunakan chart, sketcher, kemudian kita masukkan datanya. Kalibrasi. Untuk data series X value, kita masukkan data kalibrator. Kemudian untuk data series Y value, kita masukkan data sensor alat kita. Kita klik OK. Dan inilah chart yang dihasilkan dari data yang telah kita masukkan tadi. Kemudian kita klik titiknya dan kita pilih ADD Trendline. Kemudian pilih yang linear dan kita checklist bagian
display equation on chart, dan display R-squared value and chart. Dan inilah nilai yang kita dapat dari grafik yang kita buat. Dari sini kita bisa mendapatkan rumus kalibrasi dengan cara X sama dengan Y ditambah 0,0692 dibagi 0,511, yang nantinya rumus kalibrasi ini kita masukkan ke dalam sintak. Setelah dilakukan kalibrasi, selanjutnya masukkan rumus hasil kalibrasi yang terdapat pada grafik ke dalam sintak pada Arduino. Dengan rumus sebagai berikut. Kalibrasi sama dengan units, NA sama dengan kalibrasi 0,0692 per 0,511. Dilakukan validasi sebanyak 15 kali percobaan dengan koin logam Rp500, Rp200, dan Rp100. Pertama kita gunakan Rp500. Setelah ditimbang menggunakan sensor berat HX711, selanjutnya dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital sebagai kalibrator. Kita gunakan koin Rp500 terlebih dahulu. Selanjutnya, kita lakukan validasi dengan ditambah Rp100 dan koin Rp500. Selanjutnya dilakukan penimbangan dengan kalibrator dengan koin 100 dan 500. Selanjutnya, validasi dengan menggunakan koin Rp200 dan Rp500. Selanjutnya dilakukan penimbangan koin 200 dan 500 dengan kalibrator. Inilah data validasi yang telah kita dapatkan dengan setengah data dari kalibrasi, yaitu 15 kali percobaan dan 10 kali pengulangan. Lalu kita membuat grafiknya dengan cara klik insert, kemudian charge, lalu scatter, kemudian kita masukkan datanya, klik select data, klik add, lalu series name-nya kita beri nama validasi. Series X value-nya
Lalu kita masukkan data kalibratornya. Lalu series Y value-nya kita masukkan data sensor kita AX711. Klik OK. Oke. Inilah grafik yang kita dapatkan dari data validasi tadi. Lalu kita klik titik-titik dari grafik ini, kemudian klik add trend line, lalu pilih linear. Nah, untuk mendapatkan persamaannya, kita checklist set intercept, kemudian checklist display equation on chart, kemudian display required value on chart. Inilah persamaan yang kita dapatkan dari data kita. Dilakukan uji kinerja sebanyak 30 kali percobaan dengan koin logam Rp500, Rp200, dan Rp100. Kami melakukan uji kinerja ini selama 15 jam, di mana setiap percobaan diuji selama 30 menit. Ini adalah tampilan normal dengan delay 3 detik untuk pembacaan data sensor berat. Untuk uji kinerja, kami menggunakan delay 1 menit untuk pembacaan data agar tidak kesulitan sewaktu pembacaan data di MMC. Selanjutnya, setelah dilakukan uji kinerja selama 15 jam, data uji kinerjanya kita akan memasukkannya ke dalam Excel, di mana selama 15 jam uji kinerja, kami atau kelompok kami dari sensor berat itu memiliki data dengan jumlah 30 taraf, di mana nanti setiap tarafnya kita masukkan datanya untuk dibuat grafiknya dengan cara insert, kemudian pilih chart, scatter, kemudian select data, dan ini kita remove dulu, ini datanya, dan kita add. Kita beri nama series name-nya rujukan 1 dengan nilai X, yaitu waktu dari pertama kali koin di taraf 1 ditimbang kemudian nilai Y-nya yaitu kalibrator atau nilai kalibrator dari koin di taraf 1 pertama kali ditimbang. Oke. Kemudian kita buat nilai sensornya ataupun nilai pengamatan sensor kita, datanya kita masukkan dengan kita beri nama nilai sensor pengamatan 1 dengan nilai X sama seperti tadi, yaitu waktu dari pertama kali koin di taraf 1 ditimbang kemudian nilai Y-nya yaitu nilai sensor dari taraf 1. Nah, inilah data grafik
yang kita peroleh dari data di taraf 1 yang telah kita masukkan. Kemudian hal ini dilakukan terus menerus sampai dengan jumlah taraf data kita. Misalkan kalau kelompok kami menggunakan 30 taraf, artinya memasukkan data sebanyak 30 taraf. Dan inilah grafik yang kita dapatkan setelah memasukkan sebanyak 30 taraf dengan uji kinerja selama 15 jam, di mana di dalam grafik ini terdapat 30 taraf data uji kinerja, dan apabila dikiranya di dalam grafik ini terlalu banyak datanya atau pengerujukannya, kita bisa menyederhanakannya dengan cara membuat grafik baru atau dengan membagi 30 taraf dengan membuat 3 grafik baru. Seperti ini. Ini data grafik dari rujukan pertama sampai dengan rujukan ke-10, dan ini data grafik dari rujukan 11 sampai dengan rujukan 20, dan ini data grafik dari data rujukan ke-21 sampai dengan rujukan ke-30. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai akurasi, standar deviasi, dan nilai reliabilitas dari alat yang telah kita rangkai, di mana hal pertama yang akan kita lakukan yaitu mencari nilai absolut E-nya terlebih dahulu dengan cara rumus solut data kalibrator dikurang data sensor. Ini kita mencari nilai absolut di taraf pertama, yang nantinya di setiap taraf akan kita cari nilai absolutnya. Setelah kita mendapatkan nilai absolut di taraf 1, selanjutnya kita mencari nilai absolut di taraf-taraf berikutnya sampai dengan taraf akhir. Yang kemudian setelah didapatkan nilai absolut E-nya di setiap taraf, kita akan menghitung reratanya dengan cara sama dengan average, yaitu sama dengan average Oke, dan inilah nilai rata absolut yang telah kita dapatkan dari jumlah 30 taraf. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai akurasi, di mana nilai akurasi ini seperti tadi juga dicari di setiap tarafnya dengan cara atau dengan menggunakan rumus sama dengan satu dikurang jumlah nilai absolut di taraf pertama dibagi jumlah data
yang ada di taraf pertama, di mana di data kami di taraf pertama ini ada jumlah 28 data. Kemudian dibagi rata-rata nilai kalibrator. Average. Kemudian kurung, kita kalikan 100. Dan inilah nilai akurasi di taraf pertama yang kita dapatkan dengan nilai 88,78 sekian persen, di mana hal ini kemudian dilakukan sampai dengan di taraf akhir ataupun di data kami atau kelompok kami sampai taraf ke-30. Yang nantinya kita akan mencari rata-rata akurasinya dengan cara sama dengan average. Kita masukkan data akurasi di setiap taraf. Dan inilah nilai rata-rata akurasi yang telah kita dapatkan dari merata-ratakan akurasi per taraf, di mana nilainya 96,34 sekian persen. Dan langkah selanjutnya, kita juga akan mencari nilai standar deviasi di setiap tarafnya dengan cara sama dengan rumus standar deviasi. Kita akan memasukkan nilai absolut di taraf pertama. Dan ini standar deviasi yang kita dapatkan di taraf pertama. Yang langkah selanjutnya sama seperti tadi, yaitu mencari nilai standar deviasi di setiap tarafnya, kemudian kita rata-ratakan average. Masukkan datanya. Nah, ini rata-rata standar deviasi yang telah kita dapatkan dari menjumlahkan standar deviasi per tarafnya. Kemudian nilai terakhir yang kita cari yaitu nilai reliabilitas dari alat yang kita rangkai, yaitu dengan cara sama dengan menggunakan rumus Corel. Memasukkan nilai kalibrator dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan juga data nilai sensornya dari awal sampai akhir juga. Nah, ini dia nilai reliabilitas yang telah kita dapatkan dari alat ataupun sensor yang telah kita rangkai dengan nilai 0,99 sekian. Selanjutnya, kita akan mengetahui stabilitas dari alat yang kita rangkai. Salah satunya dengan cara bisa melihat dari nilai reliabilitasnya. Apabila nilai reliabilitasnya mendekati 1, bisa dikatakan alat yang kita rangkai itu stabil. Dan di sini, karena alat dari kelompok kami nilai reliabilitasnya mendekati 1, jadi bisa disimpulkan stabilitas alat yang kita rangkai itu stabil. Pemaparan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.